Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Supriyarno SH.MH, dosen tetap pada Universitas Nahdlatul Ulama Blitar dengan nomor induk dosen nasional 17 18 11 7005. Latar belakang keilmuan saya adalah hukum dan filsafat hukum. Di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, saya diberi tugas mengampu mata kuliah hukum dan konstitusi. Materi hukum dan konstitusi ini menjelaskan tentang definisi-definisi hukum dan konstitusi, landasan negara Indonesia negara hukum, yang juga akan memaparkan khasanah hukum dan konstitusi dari berbagai negara sebagai pembanding, supaya mahasiswa mendapatkan khasanah konstitusi dan hukum di negara lain. Perkuliahan ini saya bawakan dengan metode pembelajaran atau perkuliahan itu secara kontekstual, dengan diskusi dan contoh-contoh yang terupdate, karena hukum sifatnya dinamis. Dan saya memberikan satu perkuliahan itu menekankan bahwa mahasiswa saya minta untuk benar-benar aktif dan juga interaktif. Selalu saya memberikan satu pesan untuk membawa persoalan-persoalan hukum yang mereka ketahui untuk dibahas pula di dalam perkuliahan, menyesuaikan materi yang disampaikan pada hari itu. Metode pembelajaran ini saya melengkapinya dengan perlengkapan berupa layar LCD, kemudian PPT, PowerPoint, juga Zoom meeting yang akan saya laksanakan bila situasi tertentu secara online. Di samping itu, saya menggunakan perangkat teknologi informasi semacam komputer. Mahasiswa juga tidak saya batasi, dipersilahkan menggunakan perangkat atau peralatan demikian, termasuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang mendukung bahan ajar, bahan kuliah yang mereka terima dari saya. Setiap kali perkuliahan, saya menekankan mahasiswa itu selalu menulis dengan tangan untuk mencegah penggunaan aplikasi-aplikasi secara berlebihan, sehingga mahasiswa memiliki orisinalitas pemikiran, orisinalitas penulisan, bahkan juga pada situasi tertentu orisinalitas kritik, daya kritik mahasiswa. Pada mata kuliah hukum dan konstitusi yang saya ampu ini, saya menggunakan sistem penilaiannya 20% representasi absen dan keaktifan.
Lalu 20%-nya lagi tugas yang saya berikan setiap saat kepada mahasiswa. 25% berikutnya ujian tengah semester. Dan yang terakhir persentase pada ujian akhir semester saya beri porsi 35%-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mahasiswa, kita sebelum memulai perkuliahan sebagaimana biasa kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima allamtani wa alimni ma yanfa'uni wazidni ilma. Selesai. Baik, materi kuliah hari ini kita hukum dan konstitusi. Ya. Saudara mahasiswa, bahwa hukum ini merupakan pondasi. Jadi mengerti untuk memahami hukum itu adalah pondasi supaya bangunan itu kuat. Ya. Pondasi apa? Pondasi mengerti dan memahami hukum itu sendiri. Kuliah kita hari ini hukum dan konstitusi, maka ini ada semacam satu keping dua mata uang satu keping mata uang ya. Nah, jadi hukum harus bisa menjawantahkan keadilan sesuai konstitusi. Nah, kira-kira begitu gambarannya kuliah tentang hukum dan konstitusi ini. Nah, oleh karena itu mahasiswa perlu benar-benar memahami definisi dari hukum sebelum jauh mendalami mengerti mengenai peraturan perundang-undangan, kemudian jauh sebelum mengetahui problematikanya, problem solvingnya, persengketaannya gitu ya, baik persoalan-persoalan yang sederhana maupun persoalan-persoalan yang begitu rumitnya hukum itu. Nah, maka definisi pemahaman dasar mengenai apa itu hukum harus benar-benar dipahami betul oleh mahasiswa. Mari kita tengok istilah hukum. Kalau dalam bahasa Belanda itu reh. Ya. Jadi kita terjajah oleh bangsa Belanda di negeri kita ini, di Nusantara zaman dahulu itu, ya Belanda memberikan satu kata tentang hukum itu reh. Berbeda dengan kalau di Perancis itu droit namanya. Tapi semua itu ya hukum. Kalau di Indonesia ya namanya bahasa Indonesia. Berarti bukan reh dong, ya berarti ya hukum, kan gitu, karena istilah-istilah itu. Lalu definisinya hukum itu apa? Reh itu apa dalam bahasa Belanda kan? Hukum itu apa? Ya, kalau dari sisi pengertian, ya itu banyak tokoh hukum, filsuf bahkan, yang di abad 19, bahkan di abad 18 sudah bisa mendefinisikan mengenai hukum itu. Bahkan sebelum Masehi juga sudah didefinisikan itu hukum itu. Ya. Hukum itu bisa diartikan sebagai peraturan, ya, tapi juga bisa diartikan sebagai norma. Di Indonesia itu kan bunyi pasal itu kan selalu, misalnya nih, pasal pencurian. Barang siapa mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dihukum 5 tahun karena mencuri. Nah, itu norma. Norma dengan tata bahasa Indonesia tentunya, ya kan? Nah, itu norma. Nah, kalau bicara hukum tentu tidak hanya sekedar norma,
itu adalah peraturan yang sifatnya bernilai. Ya. Bukan hanya sekedar peraturan dengan tatanan kosakata bahasa Indonesia yang berisi tentang mengenai larangan kemudian ada sanksi. Bukan hanya sekedar pedoman yang harus menjadi pedoman kehidupan setiap hari masyarakat, ya kan? Tetapi bahwa norma ini adalah norma yang bernilai keadilan. Nah, dari sisi definisi dari para tokoh, ya, seperti ada Van Kant, kemudian von Lering, Hans Kelsen. Hans Kelsen ini yang sering dirujuk oleh banyak ahli hukum di Indonesia. Hans Kelsen ini, hukum itu kesatuan norma-norma bagaimana orang harus berperilaku. Aku gitu ya, pokoknya harus begitu. Pokoknya kalau mengendarai motor, mobil harus punya SIM, ya kan? STNK-nya harus hidup, gitu. Maksudnya bayar pajak gitu ya, jangan menunggak pajak. Kalau naik motor, selain SIM, kemudian STNK-nya, lalu seperangkat alat dari motor itu harus lengkap dan juga harus pakai helm. Nah, ini seperangkat norma namanya, ya. Nah, itu semua, saudara-saudara, jadi begitulah definisi hukum itu, namun tidak boleh menyimpang dari konstitusi. Hukum Indonesia, tentu konstitusinya konstitusi Indonesia. Hukum di Amerika sana, ya tentu biar sesuai dengan konstitusi yang ada di Amerika. Begitupun hukum yang ada di Belanda, ya biarkan saja dia hukumnya berlaku di sana itu sesuai dengan konstitusi Belanda. Meskipun Belanda pernah 350 tahun berada di sini. Kan begitu, ya. Nah, jadi hukum yang selaras dengan konstitusi seperti itu, ada satu pondasi berikutnya selain hukum, tentunya ya. Hukum adalah peraturan. Peraturan itu harus adil, peraturan itu bernilai, gitu kan. Nah, lalu konstitusinya bagaimana? Sebaik-baiknya konstitusi, di sana adalah konstitusi merupakan perjanjian sosial. Kita nggak perlu terlahir kemudian sekarang dewasa menjadi mahasiswa lalu membuat perjanjian dengan negara, perjanjian dengan pemerintah, nggak perlu. Semua sudah otomatis. Konstitusi itulah yang menjamin hidup kita diperlakukan adil oleh negara ini. Pemerintah berkuasa juga dibatasi, kan begitu? Sehingga ini semacam semacam kolaborasi dalam sebuah negara, di mana rakyatnya menerima perlakuan adil dari hukum yang adil yang dilakukan atau dikerjakan oleh aparatur, dalam ini pemerintah, ya. Nah, itulah yang saya sebut sebagai bahwa hukum itu harus selaras dan memang selaras sesungguh-sungguhnya dengan konstitusinya, gitu. Putusan pengadilan juga harus selaras dengan konstitusi, karena konstitusi adalah perjanjian sosial. Di dalam perjanjian sosial itu esensinya adalah menciptakan keadilan. Kita diperlakukan adil. Bukan salah menjadi benar lalu dibebaskan dari pelanggaran hukum, atau sebaliknya, jelas-jelas benar tidak melanggar hukum lalu dihukum karena bersalah melanggar hukum. Nah, ini tidak boleh, bolak-balik begini tidak boleh, ya kan? Nah, jadi seperti itu hukum dimaknai dan definisikan sebagai peraturan, putusan pengadilan, dan harus adil sesuai konstitusi. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan. Izin bertanya, apakah hukum bisa menjamin sesuai dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, jadi hukum itu kan memang nilai-nilai kehidupan,
norma atau peraturan yang bernilai, tidak sekedar peraturan, ya kan? Nah, di dalam hukum itu ada sistem, namanya sistem hukum. Ya. Ini dipopulerkan atau digagas atau disampaikan oleh filsuf Friedman namanya. Ya. Beliau menyampaikan 3 hal, 3 pilar dalam hukum itu. Pertama, substansi. Apa itu substansi? Normanya. Normanya harus adil, tidak boleh tidak adil. Barang siapa minum minuman minuman keras dihukum ini, kecuali orang-orang kaya, Anda boleh. Substansinya harus semua orang. Nah, kira-kira gitu ya gambarannya. Itu namanya normanya adil. Tetapi norma yang adil tidak bisa sendiri begitu saja membuat keadilan. Peraturan ini harus dilaksanakan oleh yang namanya structure. Aparatur pemerintah. Gitu. Nah, dia baru bisa adil kalau itu dilaksanakan oleh aparatur. Aparaturnya juga harus adil. Oke. Ya. Pada dasarnya hukum itu kan perjanjian sosial. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah hukum bisa menjamin keadilan sesuai perjanjian tersebut? Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau kita bicara soal hukum dan konstitusi, hukum itu harus menjamin keadilan karena keadilan itu sesuai dengan perjanjian sosial dalam konstitusi. Nggak boleh bertentangan. Cuman tadi itu ada syaratnya, ada 3 pilar, ya kan? Substansinya harus adil karena adil itu berarti sesuai dengan konstitusi tadi itu. Lalu strukturnya atau aparaturnya juga harus adil. Jangan lalu polisi atau jaksa kalau orang kaya korupsi dibiarin, ya kan? Kalau masyarakat pokmas atau hanya karena mencuri begitu bakpo misalnya, roti misalnya, lalu dikejar-kejar dihukum. Nah, biarpun substansinya adil, tapi kalau strukturnya atau aparaturnya nggak adil, juga nggak bisa menciptakan keadilan, ya kan? Jadi dia harus adil juga. Maling kelas teri dihukum, maling kelas coro dihukum, maling kelas kakap sekalipun juga harus dihukum. Tidak boleh tidak. Nah, tapi 2 pilar ini, saudara, tidak cukup. Dia harus didukung yang namanya budaya hukum. Budaya hukum kita bagaimana? Amburadul, tidak tertib, ya kan? Mahasiswa, misalnya nih, saudara-saudara kalian kalau naik motor mau fotokopi atau mau begitu, ya seenaknya aja keluar kampus lalu ke tempat fotokopi karena dekat nggak usah pakai helm, ya kan? Lu kan harus wajib helm. Apa ada peraturan wajib helm kecuali mahasiswa yang fotokopi? Nah, kan nggak ada. Yang penting naik motor di jalan raya harus pakai helm. Nggak peduli mahasiswa, nggak peduli polisi sendiri, tentara atau siapapun, dosen bahkan. Pokok naik motor di jalan raya harus pakai helm. Kalau nggak pakai helm, ditilang polisi. Kalau ada polisi kan, ditilang polisi. Kalau ditilang polisi maka ada persidangan. Kalau di Indonesia ini setiap di pengadilan negeri se-Indonesia itu setiap hari Jumat. Itu mengadili semua pelanggaran lalu lintas. Nah, yang tidak pakai helm misalnya didenda 50.000. Gitu kira-kira ya. Nah, jadi, apa yang saudara tanyakan berdua tadi itu sesungguhnya saling melengkapi dan itu sudah dijawab sendiri oleh apa itu hukum dan apa itu konstitusi. Karena memang hukum harus selaras dan sesuai dengan konstitusi. Hukum itu memang sepertinya kan abstrak. Kalau undang-undang kan sudah menyebut satu peraturan. Sementara kita punya banyak peraturan, ya kan? Ada sekian ribu undang-undang, sekian ribu peraturan pemerintah, sekian ribu peraturan daerah, kan begitu.
Kalau dicomot cuma satu undang-undang berarti cuma satu undang-undang. Tapi kalau kita bicara hukum itu sudah menyangkut secara keseluruhan. Meskipun saudara mungkin tidak hafal satu undang-undang tentang X atau satu undang-undang tentang Y, mungkin tidak hafal isinya. Tetapi setidak-tidaknya dengan definisi, dengan pondasi memahami hukum itu, maka apapun yang diatur oleh suatu undang-undang, dia harus berisi tentang keadilan itu, harus membuat jadi tertib dan adil gitu. Lalu mewajibkan aparaturnya, strukturnya juga harus melaksanakan hukum itu dengan adil, tidak boleh diskriminasi. Begitupun masyarakat beserta pemerintah dan aparatur hukum lainnya, ini harus menciptakan yang namanya budaya hukum. Budaya hukum yang tertib, budaya hukum yang patuh, begitu. Budaya hukum yang taat, gitu. Taat itu tidak hanya sekedar mentaati hukum, taat itu juga kalau melanggar mendapat hukuman itu harus diterima, gitu kan. Tidak boleh protes, ya, gitu kira-kira. Tidak boleh minta supaya diperlakukan berbeda, tidak bisa. Jadi aparaturnya memperlakukan, menegakkan hukum, tidak ada diskriminasi. Yang ditegakkan atau yang menjadi pelaku-pelaku pelanggaran hukum pun juga harus menerima dengan adil. Apa menerima dengan adil itu tadi? Ya sudah, memang saya melanggar, saya ditindak, ya oke saja. Yang penting kalau saya hanya maling, jangan dikasih pasal maling dan merampok. Kalau saya maling, ya kasih aja dihukum karena mencuri saja. Nah, gitu kira-kira begitu, supaya saya mendapatkan keadilan. Apa? Adil dihukum karena mencuri. Nah, itu kan begitu. Apalagi jangan sampai diciptakan hukum yang tidak adil. Tidak mencuri, disodorkan kepada hakim, ini mencuri ya gitu ya, nggak boleh. Karena aparatur itu masing-masing memiliki wewenang. Polisi wewenangnya hanya menyelidiki dan menyidik. Ya kan? Bahwa orang ini disangka, diduga, bahkan tersangka menjadi tersangka pencurian misalnya begitu. Dia hanya sebatas itu. Kemudian untuk menuntut, negara menyediakan yang namanya jaksa. Jaksalah yang menghadirkan yang didakwa mencuri itu di hadapan hakim. Dia hanya mendakwa saja, ini Pak Hakim yang mencuri, ini bukti-buktinya. Nah, maka dia mendapatkan pembelaan dari advokat, ya kan? Karena belum tentu apa yang disampaikan jaksa 100% benar. Maka itulah terjadi pengimbangan antara jaksa yang menuduh dengan bukti-bukti dan advokat atau penasihat hukum yang membela hak hukumnya, ya, bukan membela yang salah supaya dijadikan benar, enggak, hak hukumnya, posisi kebenarannya di mana gitu. Nah, karena dua aparat ini, jaksa dan advokat, maka yang mengadili adalah hakim. Hakim akan memeriksa, dan karena memeriksa kebenarannya, dia akan memutus. Memeriksa kebenarannya, benar enggak orang ini benar-benar salah sebagaimana dakwaan jaksa. Kalau benar-benar salah, ya tentu mendapat majelis hakimnya pasti memutus bersalah dan menghukum. Kalau ternyata menurut hak jaksa benar dia mencuri, tetapi setelah ada pengimbangan dari advokat, diperiksa oleh hakim, ternyata bukan dia yang mencuri, tentunya hakim akan menjatuhkan putusan membebaskan yang bersangkutan karena tidak mencuri. Nah, maka ini posisi polisi, jaksa, advokat dan hakim berbeda. Ya, orangnya sama-sama manusia, ya kan? Ilmunya sama, semua ilmu hukum, tetapi posisi wewenangnya yang berbeda. Nah, disinilah maka hukum itu tadi di awal saya sampaikan bahwa hukum itu peraturan yang harus adil, maka di dalam persengketaan di dunia nyata, pelanggaran atau tidak ada pelanggaran, di hadapan majelis hakim akan diperiksa kebenarannya. Hukum itu harus juga adil. Nah, begitu. Jadi, hukum dan konstitusi ini saling melengkapi, dan itu selaras, dan itu harus menjadi satu kesatuan.
hukum tidak bisa dilepaskan dari konstitusi. Konstitusi sendiri kan hukum juga ya. Maka dia juga harus konstitusi yang sesuai cita-cita hukum, yaitu konstitusi yang adil. Ya, jangan konstitusi yang mengatur, mengenakkan aparatur, mensengsarakan rakyatnya. Tidak bisa. Jadi konstitusi juga harus sesuai dengan hukum juga, karena konstitusi dibuat berdasarkan hukum. Itulah yang saya maksud, hukum dan konstitusi saling melengkapi, selaras, ya. Seperti satu keping mata uang. Nah, dia saling melengkapi. Dan semua hukum maupun konstitusi ini ujungnya cuma satu. Apa? Menciptakan keadilan. Gitu. Ya. Demikian saya kira cukup ya untuk pertemuan hari ini. Kita lanjut bisa ke pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang terakhir, nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.